Halo guys, perkenalkan nama saya Dharma Drelonu, bisa dipanggil Dharma. Saya adalah mahasiswa Universitas Sanara Dharma, program studi Teknologi Rekayasa Mekatronika. Teknologi Rekayasa Mekatronika adalah program studi yang memiliki fokus pada pengembangan sistem mekatronika, elektronika, dan juga sistem kontrol yang berguna untuk menciptakan inovasi di era revolusi industri 4.0. Mekatronika sendiri adalah bagian dari fakultas vokasi. Nah, melalui fakultas vokasi, mahasiswa dididik untuk siap kerja. Jadi ketika lulus, mahasiswa disiapkan untuk langsung siap kerja. Kita juga bisa tahu sedikit tentang bagaimana dunia kerja itu melalui pembelajaran yang ada di fakultas vokasi. Jadi beda ya guys dengan fakultas yang lain. Keren. Selama menjadi mahasiswa fakultas vokasi USD, saya banyak mendapatkan pengalaman positif dan berharga. Namun saya menyebutkan itu sebagai pengalaman unik ya. Contohnya ketika kita praktik, seperti praktik bubut dan milling, banyak mahasiswa dari SMK itu mereka masih kesusahan. Yang menghambat mereka adalah rasa keraguan-raguan mereka dan ketakutan mereka. Ketika megang mesin, mereka masih bingung, takut mesin ini rusak, takut barangnya rusak atau gimana. Di situ saya cuma bisa mengetawahi mereka. Saya tidak memberikan solusi kepada mereka, namun saya malah mengejeknya. Kemudian juga di sisi lain ketika pembelajaran teori, sebaliknya kita lulusan SMK itu di situ mengalami kesusahan, bukan karena keraguan-raguan dan ketakutan kita, karena emang kita nggak mudeng aja gitu loh. Selama belajar di SMK, banyak dari kita juga males-malesan, nggak mau ikut teori, cuman matanya aja yang lihat tapi hatinya kemana nggak tahu ya. Ada teman saya yang seperti itu. Contohnya juga dalam pelajaran fisika, banyak dari SMK itu banyak yang masih nggak mudeng gitu loh. Padahal itu masih fisika dasar, pi aja mereka tidak tahu gitu. 7 kali 2 itu masih 16 itu gimana itu. Itu adalah salah satu contoh pengalaman unik yang saya dapatkan di Fakultas Vokasi Universitas Sanada Dharma. Untuk relevansi dengan kebutuhan industri, menurut saya pembelajaran di Sanada Dharma ini sudah cukup relevan ya, khususnya mekatronika. Kenapa saya jawab seperti itu? Karena saya telah memiliki pengalaman lebih dari setahun di beberapa perusahaan di industri makanan dan minuman. Banyak sekali penerapan mekatronika yang ada di sana, khususnya di bagian produksi dan pengemasan. Walaupun saya tidak bekerja di area tersebut, saya lebih kerja di lab. Namun beberapa kali saya juga bersinggungan langsung dengan area produksi. Dari situ saya banyak sekali melihat penerapan mekatronika, seperti penggunaan conveyor, mesin filling, mesin packing, kemudian mesin potong, banyak sekali lah. Juga di Sanata Dharma ini saya dapat tahu gitu loh, gimana prinsip kerjanya si mekatronika itu yang ada di perusahaan itu. Selama ini saya berpikir bagaimana cara kerja itu, ini apa, mesin ini bagaimana, ya seperti hal umum lah seorang cowok gitu loh, pengen tahu. Melalui Sanata Dharma saya jadi lebih tahu. Jadi menurut saya relevan sekali, cukup relevan pembelajaran ini. Walaupun baru 2 semester yang saya hadapi, jalan ketiga ini menurut saya ya cukup, sangat cukup sih. Semoga lebih cukup lagi ke depannya. Terus untuk penerapan keterampilan juga, memang ini memberikan keterampilan yang diterapkan di dunia kerja, ya sangat sekali. Contohnya maintenance, kita itu seorang mekatronika itu memang harus siap maintenance. Misal di elektronika kita ada error
di sensor kita harus bisa. Itu seorang mekatronika kali ya, seorang elektro juga seorang mekatronika juga. Kemudian contohnya seperti mesin filling itu kan banyak sekali menggunakan mekanika, juga menggunakan elektronika gitu. Jadi perlu perpaduan mekatronik, perlu perpaduan kedua itu, maka itu disebut mekatronika. Menurut saya penerapan keterampilannya sangat-sangat sekali. Dan juga untuk fasilitasnya juga di Sanata Dharma itu ya cukup oke lah. Juga baru saja kemarin, pengalaman saya ya kemarin itu, baru 1 minggu itu saya sudah nostalgia gitu, melihat lagi untuk tahun ini, melihat lagi Windows XP. Mungkin terakhir saya melihat itu SMP Windows XP itu. Namun kemarin saya nostalgia lagi gitu loh, melihat Windows XP di komputer kampus. Saya melihat Windows XP itu menurut saya wow. Nah, juga balik lagi ke penerapan keterampilan melalui fasilitas tersebut. Salah satu fasilitas tersebut, mahasiswa itu dididik benar-benar siap kerja. Sama di tempat kerja itu kita banyak sekali keterbatasan. Di sadar ini juga sama, banyak sekali keterbatasan kita. Jadi memang kita benar-benar harus dengan fasilitas yang ada ini, yang cukup ini, kita harus bisa serba bisa gitu. Mulai kayak kemarin kita simulasi itu agak nge-lag, itu harus sabar. Sama di industri juga kayak gitu. Cuman bedanya di industri kan tuntutan kerjanya lebih besar ketimbang di kampus. Kalau kampus cuman guru dosen ngasih beberapa bulan pembelajaran, beberapa tugas, selesai sehari, selesai 2 hari, seminggu bahkan anunya itu. Namun di perusahaan sehari harus selesai. Bahkan itu banyak sekali proyek-proyeknya. Kalau kita mau berkembang, kita harus menyelesaikan suatu proyek. Ketika kita mau lanjut kontrak, kita harus menyelesaikan proyek seperti itu. Itu sama seperti yang ada di perkuliahan kita ini. Balik lagi ke fasilitas dan dukungan ya, itu menurut saya bagus sih fasilitasnya. Laboratoriumnya juga bersih, asisten dosennya juga oke. Cuman kemarin yang saya sesali itu adalah asisten dosen main game di depan kita mahasiswa. Itu saya agak jengkel. Saya aja kemarin mau nanya tapi nggak jadi karena dia main game. Saya nggak mau sebutkan orangnya ya, takut saya. Ya fasilitas itu menurut saya masih banyak yang harus dikembangkan lagi. Ada yang harus dipertahankan dan ada juga yang harus diperbaiki lagi. Ya lebih banyak ke cukupnya ya. Itu. Untuk atmosfer akademik yang ada di Sanata Dharma ini, di mekatronika ini menurut saya cukup unik dan keren. Jadi kita di dalam satu kelas itu jadikan satu dari berbagai daerah, dari NTT, dari Kalimantan, dari Jawa, dari Sumatera. Kita jadikan satu keluarga. Kemudian dari latar belakang lulusan SMA, IPA, IPS, kemudian lulusan SMK, teknik elektro, teknik mesin, gambar mekanik, peleburan logam, dan juga ada juga yang dari kimia, saya sendiri. Itu kita jadikan satu, jadi satu keluarga. Jadi tingkat kekeluargaan kita itu meningkat sangat besar. Solidaritas kita itu sangat besar, bisa dibayangkan ya solidaritas itu seperti apa. Jadi contoh seperti kita pelajaran elektronika dasar kita masih kurang paham, kita bisa tanya ke teman kita yang lulusan elektro. Jadi situ meningkatkan rasa solidaritas kita. Terus dari lingkungannya juga itu sangat bagus. Jadi kita duduk satu-satu saling berdekatan, kita bisa ngobrol, bisa kenalan dengan yang lain. Kemudian rame juga di kelas, bercanda di kelas juga. Itu wow, saya sulit untuk menjelaskan itu ya, cuman bisa ngoceh-ngoceh aja dari tadi. Tapi ya itu adalah atmosfer akademik di mekatronika.
Untuk dosennya sendiri menurut saya sangat bagus pelayanannya, pengajarannya sangat oke. Dan yang saya tekankan itu adalah dosen memiliki kepedulian yang tinggi kepada mahasiswa. Jadi banyak sekali mahasiswa itu sebenarnya sudah harus bisa dituntut menjadi seorang yang mandiri, harus bisa berjalan sendiri. Namun tetap banyak sekali mahasiswa yang belum bisa melakukan itu. Jadi dosen di Sanada Dharma ini itu bagusnya itu coy, dia mendukung mahasiswanya, membantu mahasiswanya menjadi seorang mahasiswa yang lebih mandiri, bisa menjadi lebih baik, memiliki kepedulian terhadap sesama. Ini menurut saya bagus sekali pelayanan dosen ini. Apalagi dosen pembimbing saya ini oke, sip, keren. Makasih untuk dosen pembimbing saya. Dia juga memberikan ruang untuk mahasiswanya supaya bisa ngobrol, walaupun cuman curhat, ngobrol nggak penting, tapi dia tetap ngasih waktu untuk kita. Walaupun saya belum memanfaatkan fasilitas tersebut, namun saya melihat dari teman saya, dia sangat positif. Jadi gitu, kita bisa curhat tentang akademik kita, minta saran kepada dia. Itu menurut saya sangat top sekali ya, keren. Nggak tahu dosen lain seperti itu apa enggak, tapi dosen pembimbing saya seperti itu. Kemudian dari tenaga pendidik juga menurut saya wow, oke. Sangat bagus ya, di fakultas ini sangat bagus, sangat mendukung. Beberapa dosen oke. Terus dari beberapa asisten juga lumayan, cuman satu aja yang kemarin buat saya sebel, main HP itu. Ketika mahasiswa masih bingung dia main HP, dia pikir mahasiswa itu tahu sama kayak dia, padahal enggak gitu loh. Harusnya dia dampingi, mah ngegame aja. Itulah keluh kesah saya. Tapi menurut saya pelayanan dosen sangat-sangat bagus. Cuman ada satu aja yang kurang di Sanada Dharma itu, di sekretariatnya itu tidak membantu saya untuk mendapatkan alamater ukuran M gitu. Adanya cuma ukuran L, maka dari itu saya belum ambil dari sekarang. Itu kurangannya cuma satu itu. Untuk yang lain sudah cukup bagus, apalagi dosen-dosennya itu top sekali. Selanjutnya untuk kolaborasi dengan industri, menurut saya kurang tahu ya, saya belum ada gambaran ke situ gimana saya belum ada. Apakah ada seperti seminar dari contoh dari perusahaan lain gitu, perusahaan A ada melakukan seminar ke Sanada Dharma di vokasi, saya belum ada gambaran seperti itu. Intinya itu harapan saya sih ada ya, jadi dari mereka kita ada gambaran. Terus kemudian juga ada industrial visit, kunjungan industri, semoga ada ke depannya. Saya harap itu ada sih, nggak cuma magang, kita lewat magang aja. Saya pengennya ada, sering-sering lah kita main ke industri. Di daerah Jogja aja banyak sekali kok industri itu. Kemudian untuk pengembangan soft skill itu wow, sangat bagus sekali di Sanada Dharma ini. Banyak sekali organisasi yang ada. Kita seminar juga banyak sekali, kita diajari di situ soft skill kita ya. Jadi tidak melulu akademik, tidak hanya sekedar kita harus bisa akademik, namun soft skill kita juga banyak sekali. Sanada Dharma menyediakan itu, memberikan itu sebagai fasilitas kepada mahasiswanya secara gratis. Itu bagus untuk pengembangan soft skill. Jadi menurut saya itu adalah fasilitas yang harus kita manfaatkan. Jadi ketika ada seminar, ayolah ikut. Jangan terus malas-malasan. Alasannya hari Sabtu malas kemana-mana, janganlah. Itu pengembangan soft skill. Jadi kita belajar ngobrol, belajar komunikasi, belajar apapun itu. Terus kreativitas kita itu akan meningkat di Sanada Dharma dengan mudah. Ketika kita banyak sekali mengikuti organisasi, banyak juga bertemu dengan orang-orang baru, itu melatih kita bisa menghadapi bagaimana cara
menghadapi seseorang, bagaimana cara speaking di depan orang, itu contohnya ya. Terus ada juga rasa kepedulian kita yang semakin tinggi, itu juga menurut saya soft skill di era sekarang. Itu menurut saya seperti itu. Setelah tadi saya memberikan penjelasan yang telah saya berikan dan telah kalian dengarkan, itu menurut saya menjadi mahasiswa di Sanana Dharma ini, di program mekatronika ini, nggak rugi-rugi amat ya, dengan fasilitas yang ada, dengan dosen yang cukup bagus, dengan pelayanan yang sangat bagus lagi, dengan yang pasti dengan toilet yang bersih. Itu menurut saya oke, sangat bagus, nggak rugi kok di Sanana Dharma itu. Saya dulu juga lebih memilih Sanana Dharma ketimbang salah satu perusahaan tambang yang terbesar di Indonesia itu. Saya lebih memilih kampus ini ketimbang itu. Di balik itu semua juga saya dapat mengetahui banyak teman dari latar belakang seperti apa, dapat memiliki banyak teman, nggak cuma dari Jogja, dari Jawa Barat, namun dari tempat lain. Saya banyak sekali teman saya tambah. Soft skill yang pasti juga soft skill yang jarang orang tahu, jarang orang peduli, itu adalah soft skill. Itu di Sanana Dharma itu sangat bagus sekali kita mengembangkan soft skillnya. Yang pasti kita harus lebih aktif. Itu sekian dari saya, Dharma Driel, terima kasih.